Oke, jadi dari yang pertama itu jadi yang pertama ini hasil programnya. Ketika dijalankan itu ada 3 jenis grup begitu. Dari masing-masing ini masing-masing tugasnya. Yang paling gampang pertama itu proximity matrix. Coba kita klik yang show dataset, itu akan menampilkan semua dataset, dan show proximity matrixnya itu hasil perhitungannya. Ini yang paling gampang, proximity matrix menggunakan supremum distance atau rumus lainnya itu Chebyshev. Yang selanjutnya itu tentang mencari base split attribute. Di dalam sini ini sudah ada dua jenis dataset 1 dan dataset yang kedua. Ketika show dataset pertama diklik, show dataset 1 ya, maksudnya show dataset 1 diklik, itu semuanya muncul. Itu ada dataset 1 yes plastic round bla 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 sampai bawah. Dan ketika diklik base split attribute, nah itu muncul sudah ada base splitnya. Dengan base split attribute-nya adalah fitur 1 dengan Gini split. Oh ya, perhitungannya menggunakan Gini ya. Terus yang di bagian show dataset 2 juga sama. Cuma yang membedakan itu di sini ada data angkanya. Data angka ini dipakai cara yang berbeda untuk menghitungnya nanti. Jadi ketika diklik, nah itu kembali lagi yang jadi base splitnya fitur 1 dan jenis splitnya sekian. Itu hasil programnya, bagaimana isinya. Ini codingan untuk memunculkan proximity matrixnya. Jadi proximity matrixnya ini dihitung dengan cara membandingkan satu objek dengan objek lainnya. Ini fitur objek 1 dan fitur objek 2 nya saling dikurangi, lalu dicari maksimumnya. Nah, ketika dapat sudah yang maksimumnya, itu yang menjadi distance ya. Yang selanjutnya akan bahas dataset yang pertama. Dataset yang pertama ini yang tidak ada angkanya di dalam fitur, jadi cukup mudah ya, lumayan mudah daripada yang ada angkanya. Isinya sebagai berikut. Yang pertama itu inisialisasi seperti biasa, hapus listbox. Yang di atas ini, yang bagian pertama itu kita mempersiapkan datanya. Jadi biar gampang hitungnya, dibagi-bagi per fitur dan per kelas. Jadi maksudnya begini. Jadi misalnya ada 3 fitur, jadi fitur 1, 2, 3 itu dibagi semuanya. Jadi buat memudahkan perhitungan aja. Jadi fitur 1 dengan kelas, fitur 2 dengan kelas, fitur 3 dengan kelas. Setelah dibagi tadi akan dilakukan pengecekan kalau isi dari nilai atributnya itu nanti itu bernilai angka atau bukan. Jadi isi codingan ini sebenarnya sama dengan isi codingan dari button yang hitung base split yang selanjutnya, yang dataset 2 dan dataset 1 itu sama. Cuma nanti yang membedakan itu ada di bagian pengecekannya aja, nanti dia masuk perhitungan yang mana, tapi isinya sama. Ini isinya sama. Kembali yang membedakan tadi, ketika dicek kalau atributnya itu, nilai atributnya ada yang punya nilai angka, jadi di sini taruhnya integer, itu dia akan masuk ke perhitungan dengan tipe data yang angka. Tapi kalau enggak, dia akan masuk ke perhitungan langsung split atribut yang dimilikinya. Coba lihat. Ini masuk bagian metode split atributnya. Nah, di atas ini bagian bagi-baginya. Maksudnya bagi di sini, ini salah ketik ya. Maksudnya membagi dengan data-data yang unik. Maksudnya cari data-data yang unik dalam atribut. Misalnya atributnya itu dalam fitur 1, atributnya itu ada plastik, ada metal, ada paper. Nah, itu dijadiin satu-satu masing-masing. Jadi datanya enggak double. Jadi ada yang plastik. Jadi nanti cuma plastik aja. Itu fungsinya. Terus di bawah hitung frekuensinya.
Kita hitung frekuensi dari nilai atribut yang masuk dalam kelas tertentu. Oke. Setelah frekuensinya dapat, hitung probabilitas sama, itu dari frekuensi tadi dihitung probabilitas dia masuk ke kelas berapa dan seterusnya. Setelah dapat nilai probabilitas, masukkan dalam perhitungan nilai Gini-nya. Oke, ini nilai Gini-nya, di probabilitasnya dipangkatkan 2, lalu dijumlahkan, terus 1 min nilai yang tadi. Setelah mendapatkan, cari Gini splitnya. Gini splitnya ini dengan perkalian probabilitas nilai atribut, probabilitas nilai atribut dikali dengan nilai Gini-nya, dan semuanya dikalikan seperti itu. Jika sudah, kembalikan nilai splitnya. Oke, kalau sudah, sisanya tinggal cari base split atribut. Cara carinya gampang, kita cari nilai minimum dari semua Gini split tadi, dan setelah dapat nilai minimumnya lalu ditampilkan. Sudah. Oke, selanjutnya pada button yang kedua, itu pada dataset kedua yang find base split atribut, itu isinya sama, isi codingannya, cuma nanti yang membedakan itu nilai angka pada sebuah atribut. Dia langsung masuk ke metode convert. Ini metodenya sembarang aja ya, dikasih nama. Nah, ini masuk datanya, terus dicari data yang unik tadi, sama seperti tadi. Terus di bawahnya dijadikan atribut baru. Cara cari atribut barunya adalah dengan mencari nilai tengah masing-masing dari nilai yang unik tadi. Misalnya 1, 2, 3. Jadi nilai tengahnya tuh ada 1,5 dan 2,5. Setelah sudah, selanjutnya hitung frekuensi. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, frekuensinya ini dihitung dengan frekuensi yang kurang dari dan lebih dari sama dengan. Yang kurang dari itu dilihat dia masuk ke kelas mana saja, hitung frekuensinya, dan lebih dari sama dengan juga sama. Setelah sudah, ini kembali untuk memudahkan perhitungan lagi, dibagi per atribut aja, jadi biar lebih mudah. Ini masuk ke metode split atribut yang continuous. Nah, ini di bawahnya sudah ada metodenya, langsung dicari probabilitasnya. Cari nilai probabilitas sama seperti yang sebelum-sebelumnya, terus mencari nilai Gini-nya, terus dapat nilai Gini, hitung Gini split dengan rumus yang sama. Lanjutnya bedanya di sini munculin langsung add di dalam list atribut dan split atributnya, biar gampang dan langsung diolah. Oke, ya sudah. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat lagi hasilnya. Ini yang show dataset. Nah, ini yang base split atribut 1. Maksud saya base split dataset 1. Yang dataset 2. Base split atributnya dari dataset 2. Dan yang terakhir proximity matrix. Oke, jadi seperti itu. Ya, terima kasih.